Memang tahu bahwa adanya karma dalam hidup kita, tapi kita tidak boleh tergantung. Kita rubah yang sesuai menjadi keinginan kita. Karma yang mendatangkan hal yang baik untuk kita. Sedikit mungkin orang tua itu punya mindset yang berbeda. Dia Hmm. agak tidak mau, agak keberatan kalau anaknya itu ke wihara. Ya. Anak-anak yang dididik, yang dilatih dari terbiasa, dia mengambil satu keputusan dalam hidupnya. Sehari-hari, apapun masalah yang dihadapi. Dan kemudian dia mampu melewati itu semua. Maka saya yakin dia akan menjadi anak yang punya kualitas mental yang bagus. Halo teman-teman Dharma semuanya, kita kembali pada ngobrol Dharma bareng Pak Hari Sutanto. Salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Mau budaya. Selamat datang Pak Hari di Selamat Wihara datang. Samida Bagya. Ya. Pertama kali di Ya. wihara ini kok. Betul sekali. Pertama kali datang di sini. Bagaimana kesannya dengan Siantar dan dengan wihara ini kok? Ya, satu saya pertama juga harus mengucapkan terima kasih karena ada kesempatan saya berbuat kebaikan di dalam sini hari ini, di hari Minggu dan juga kemarin gitu ya. Dan mengenai Siantar, saya sudah sering berapa kali datang dan saya senang di kota ini juga karena kesejukannya, keramahannya ya, dan tempat makan juga enak begitu ya. Dan khususnya di wihara selama 2 hari ini saya ada di sini, saya melihat sesuatu potensi yang luar biasa dari muda-mudi yang ada di sini, tingkat mereka dalam keyakinan, puja bakti, kedisiplinan, dan kerjasama tim yang bagus selama 2 hari ini saya melihat sangat bagus. Jadi saya sangat berharap muda-mudi di sini bisa tumbuh dengan bagus dan nantinya mudah-mudahan jadi figur, jadi teladan, contoh yang bagus dan juga bisa capai suatu keberhasilan sama hidup juga. Karena dimulai dari masih muda sudah melakukan hal-hal yang positif gitu. Terima kasih, Ko Hari. Baik, Ko Hari mungkin tidak semua orang mengenal Ko Hari ini ya. Ya. Jadi saya tahu Ko Hari ini seorang motivator, seorang entrepreneur, juga termasuk seorang aktivis Buddhis. Biar orang-orang lebih kenal, boleh sedikit perkenalan diri, Ko Hari? Ya. Ya, saat ini saya memiliki bisnis usaha yang saya sudah jalankan sekitar mungkin lebih dari 15 tahun begitu ya. Jadi kalau mau dibilang saya sudah bisa pensiun juga bisa dikatakan demikian. Jadi saya sekarang banyak melatih, kemudian juga memberikan motivasi tidak hanya di media-media sosial, tapi juga saya mengajar, membantu juga di lapas-lapas begitu ya, supaya memberikan kontribusi hal yang bermanfaat kepada masyarakat di sekeliling. Dan di aktivitas saya yang lain ya, saya senang masih dalam berbisnis, jadi ada perusahaan yang saya sedang tangani kembali. Hal-hal yang lain ya saya masih juga aktif di organisasi. Jadi kontribusi saya bisa memberi manfaat untuk di sekeliling juga. Kira-kira gitu. Luar biasa, mantap. Wari, mungkin topik kita hari ini seputar Ya. anak muda, Iya, Buddhis, iya, pemimpin iya, masa depan. iya. Pertanyaan pertama, Ko Hari, sebagai orang yang pernah muda, sekaligus juga mungkin masih membina anak-anak muda Iya. Buddhis, Iya. pandangan Ko Hari terhadap anak muda Buddhis sekarang ini. Silakan, Ko. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan kondisi sekarang. Jadi kalau kita lihat perkembangan di sekarang ini, media sosial begitu sangat maraknya begitu ya. Terus kemudian bagaimana perkembangan zaman teknologi yang sangat bagus dan mereka melihat hal-hal yang menjadi seolah-olah tuh mau capai sukses keberhasilan itu dengan instan karena melihat contoh dari media-media sosial begitu. Dan kemudian mereka akhirnya suka membandingkan. Nah ini akan membuat banyak anak-anak muda kalau dia tidak menyadari punya dhamma yang kuat, mereka akan merasa kebingungan, terus kemudian takut dalam menghadapi perjalanan hidup dan lain sebagainya. Nah inilah sebetulnya kenapa pentingnya kita harus belajar dengan dhamma. Dengan belajar dhamma kita bisa memahami bahwa Buddha mengajarkan kepada kita bahwa memang segala sesuatu dalam hal apapun
Tidak ada yang kekal. Anicca. Semua akan hilang, semua juga akan musnah. Ya, hanya perubahan itu sendiri yang kekal. Jadi kalau kita menyadari itu, kita tahu bahwa apa yang kita mau capai, kita lakukan semaksimal mungkin, dan kemudian jangan terlalu melekat, gitu. Nah, supaya anak-anak muda ini bisa bertumbuh, menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik di dalam kehidupannya, tentunya dia harus belajar dalam mengikuti perkembangan, tahu apa hal yang ingin bisa dilakukan. Dan kita sebagai orang tua tentunya juga harus memberikan teladan. Jangan cuma hanya menghukum, menasihati begitu ya, tapi juga memberikan teladan. Contoh, misalkan, nak, kamu nggak boleh ngerokok ya. Nah, kalau kita mau nyuruh anak kita ngerokok, ya kita jangan merokok. Nah, itu ada satu teladan. Karena kalau kita cuma hanya ngomong, mereka sekarang begitu cepat beradaptasi dan belajar melihat contoh di sekeliling. Tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan teladan yang bagus, ya mereka tidak akan bisa menyerap apa yang kita katakan, kemudian dilihat tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi mereka tidak bisa mengikuti. Nah, kira-kira begitu. Siap. Kuari, begini, kita melihat anak muda sekarang ya, mungkin yang sudah mulai tumbuh dewasa, kita katakan Gen Z, Gen Alpha. Ya. Memang secara jumlah mungkin kita tidak melihat banyak, karena mungkin mereka belum cukup usia untuk mengisi posisi sebagai pemimpin dimanapun. Ya. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa di zaman dulu, kita katakan generasi sebelumnya, mungkin generasi saya, generasi Kohari, kita akan menemui bagaimana secara karakter manusia itu yang lebih tahan banting, mentalnya lebih kuat, sehingga mungkin itu menjadi sebuah dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kan kita melihat fenomena karakteristik anak-anak sekarang itu yang tidak tahan banting, mentalnya tidak kuat, dan banyak ya diberitakan tentang bagaimana lemahnya generasi-generasi sekarang ini, anak-anak sekarang ini, mereka yang Gen Z, Gen Alpha yang mungkin masih kuliah, atau yang sudah bekerja, atau mereka yang masih sekolah, masih pelajar. Bagaimana pandangan Kohari, peluang mereka nih ke depan? Apakah tetap optimis bahwa anak muda, apalagi yang Buddhis ya, Kohari, itu punya peluang besar nggak untuk menjadi pemimpin hebat kelak? Ya, pasti setiap orang menurut saya bukan hanya sebagai seorang Buddhis ya, setiap orang punya potensi gitu. Saya percaya bahwa kita lahir di dunia itu punya bekal sebetulnya. Hanya bagaimana cara kita mau mengasah ini. Ya, mengasah supaya kita bisa menonjol dan mengeluarkan versi yang terbaik dari diri kita. Nah, perkara bahwa situasi, kondisi, lingkungan, dan perkembangan teknologi yang terjadi, itu kita harus bisa tahu bagaimana kita beradaptasinya. Kalau kita mampu tahu beradaptasi, katakanlah sekarang dengan banyaknya perkembangan teknologi, sehingga AI dan lain sebagainya, dan semua pekerjaan sudah digantikan dengan robot, tentunya kita juga harus bisa tahu dengan perkembangan ini menciptakan suatu ilmu yang lebih bagus, yang menuju ketika ke depan kita membangun masa depan kita. Nah, supaya kita bisa jadi pemimpin yang bagus, Buddha juga mengajarkan kepada kita di dalam dasa marga begitu ya, pada Dewa Saka begitu ya, 10 aturan sebetulnya. Saya tidak lengkapkan semuanya. Itu diantaranya ya bagaimana kita harus bisa mengelola di dalam diri kita sendiri dan menciptakan belajar dengan pengetahuan yang kita mau, supaya kita bisa tahu bagaimana membangkitkan kekuatan dalam diri kita untuk bisa menghadapi suatu tantangan dalam hidup. Ya, nah tadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya dia dengan Gen Z dan Alpha ini bisa tahan mental dibandingkan orang-orang yang lalu. Sebetulnya antara yang lalu dengan yang sekarang memang seperti itu kelihatannya ya. Tapi harusnya kita juga sekarang ini kalau kita mau latih diri kita, mental kita, semua orang, tidak ada yang diperoleh itu dengan cara instan. Apapun yang kalau kita mau lakukan dengan cara instan, maka itu menghasilkan sesuatu yang tidak membawa sesuatu kekuatan mental yang terbina dengan bagus. Nah, macam orang di karbit begitu ya, terlalu manja dengan situasi, terlalu manja. Sana melihat flexing-flexing orang-orang di sekeliling dan lain sebagainya yang serba instan. Nah, kita harus bisa menyadari bahwa kita mau capai sesuatu itu harus ada suatu proses.
proses kita menuju di sana itu adalah ada jatuh, ada bangun, ada tanjakan, ada turunan, ada duri, ada lain sebagainya. Itu semua mungkin yang harus belajar kita memahami dan tahu bahwa itulah bagian dari suatu proses kita menuju keberhasilan kita. Nah, kalau kita bisa menyadari ini, buat kita tidak ada yang sulit ketika kita berada dalam lingkungan kondisi yang sebagaimanapun keadaannya. Karena kita sudah tahu, terbiasa sudah dalam kondisi yang apapun itu. Nah, kurang lebih begitu. Baik, Ko. Jadi begini, Ko. Tips, trik atau apa kira-kira kiat untuk anak muda itu ketika menghadapi masalah yang mungkin relatif ya kita katakan, Ko. Kadang memang ada masalah tertentu yang bagi Gen Z, Gen Alpha itu udah terasa berat sekali dalam hidup mereka. Ya, kita di generasi sebelumnya mungkin bisa menjudge, kamu itu lemah misalnya. Tapi mungkin mereka punya persepsi sendiri terhadap masalah itu. Sehingga kadang masalah-masalah itu menjadi sebuah tekanan dalam hidup mereka. Sehingga tidak bisa dipungkiri itu menjadi sebuah hambatan bagi mereka itu untuk menjadi seorang yang berhasil, leader, begitu. Jadi ada nggak tips agar anak-anak muda ini ketika jumpa dengan problem, mereka itu punya sebuah rumus untuk bisa menghadapinya? Ya. Jadi begini, bagaimana supaya kita tahu dalam menghadapi semua persoalan? Karena saya tahu bahwa kita harus bisa menyadari, Buddha mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang hidup kita ini memang penuh dengan penderitaan. Ya, artinya bukan berarti bahwa kita akan selalu menderita, tetapi kondisi bahwa kita dihadapkan kenyataan bahwa hidup kita selalu pasti akan ada suatu persoalan dalam hidup. Dan memang seperti itu. Orang hidup itu pasti selalu ada persoalan. Jadi kita memang harus butuh persoalan sama hidup ini untuk membuat mental kita punya kualitas. Kalau ada orang yang selalu hidupnya mau dengan cara manja, mau dengan cara yang mudah, maka kualitas mental dia tidak akan terbentuk. Saya ibaratkan contoh begini. Anak-anak yang dididik, yang dilatih dari terbiasa, dia mengambil satu keputusan dalam hidupnya. Sehari-hari, apapun masalah yang dihadapi. Dan kemudian dia mampu melewati itu semua. Maka saya yakin dia akan menjadi anak yang punya kualitas mental yang bagus. Nah, kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita untuk belajar bagaimana dia bisa memecahkan persoalan dia dengan keputusan. Kita jadi orang tua membimbing mereka. Supaya mereka ini keputusan yang diambil ini salah atau tidak. Memang kadang-kadang penasaran orang kan selalu ada gitu kan. Macam waktu kalau kita kecil gitu kan. Disuruh bilang jangan main api gitu kan. Tapi tetap aja dia mau pegang gitu, pengen tahu. Apapun pengen tahu. Karena memang masa-masa kecil itu kan apapun dia mau tahu. Tapi kalau kita suruh pun dia menangis gitu kan, nggak mau. Nah, setelah dia sudah kena api, sakit gitu kan. Baru dia rasa bahwa itu hal yang tidak boleh. Nah, lama-lama orang ini mengerti. Kita sebagai seorang anak akan mengerti, kalau orang tua kita bilang tidak boleh, pengertian kita jadi tumbuh nih. Ini yang tidak boleh karena mengakibatkan kesakitan dalam diri kita. Nah, kita latih diri kita. Dalam kondisi apapun, kita melatih diri kita, coba kita berani mengambil satu keputusan sendiri. Salah atau benar, jalankan itu. Di situ apa kita belajar? Di situ kita belajar tanggung jawab. Di situ kita belajar untuk tidak bergantung kepada siapapun. Nah, kalau mental ini kita miliki, itu akan membawa kita memiliki kualitas dalam diri kita. Tidak selalu menunggu orang lain membantu kita. Menunggu orang lain menolong kita dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri punya kualitas untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup kita dalam kondisi apapun. Nah, disitulah hal yang membentuk diri kita untuk memiliki suatu mental yang punya kualitas yang bagus. Kita harus percaya begini. Sebetulnya kalau kita mau lihat ke depan, masalah itu kita perlukan sama hidup ini. Bandingkan orang-orang yang hidupnya tidak punya masalah. Apapun hidupnya selalu dimanjakan oleh orang tua. Mau pakai kaos kaki saja orang tua yang pakein atau pembantu yang pakein, karena semua apapun dimanjakan. Maka yang terjadi akibatnya dia menjadi anak yang segala sesuatu itu butuh orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan akibat ini yang terjadi adalah apalagi kalau orang tua itu terlalu memanjakan. Artinya dia jatuh,
Bukan salahkan dia suruh belajar hati-hati, tapi dia salahkan, ini siapa sih yang buang-buang kulit pisang gini ya, bikin anak saya jadi jatuh. Jadi dia selalu akhirnya menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu benar, orang lain yang salah akibat dari dia jatuh itu. Ini menciptakan apa? Lama-lama ini terjadi kenyataan. Dia akan menjadi seorang figur yang tidak pernah salah. Dan suatu ketika dia melakukan pembunuhan pun bisa dilakukan. Karena dia merasa bahwa orang tuanya menganggap dia semua itu benar. Dan itu kenyataannya bisa terjadi. Jadi kita harus bisa tahu apa hal yang benar-benar baik dan biarkan anak kita belajar ambil satu keputusan yang salah. Kenapa kita butuh proses ini? Kenapa kita butuh masalah? Coba kalau kita tahu bahwa adanya masalah dalam hidup kita, itulah cara kita naik kelas sama hidup ini. Itulah cara kita untuk tumbuh sama hidup ini. Kalau kita tidak pernah belajar mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup kita, maka kita tidak pernah punya kualitas kekuatan di dalam diri kita untuk memecahkan persoalan itu. Nah, saya suka ambil contoh begini. Pernah tahu bagaimana lahirnya seekor kupu-kupu? Kita belajar dari seekor binatang ya. Kupu-kupu itu sebelum dia lahir jadi seekor kupu-kupu, tadinya dia adalah sebuah kepompong. Dari kepompong dia bertransformasi di dalam diri dia, dari ulat transformasi ke pompong, dan kemudian dia diproses di dalam kepompong dan tiba waktunya dia mau lahir. Nah, tahu nggak kita bahwa sebelum kupu-kupu itu lahir, dia melalui satu proses untuk keluar dengan tidak mudah. Jadi kalau kita lihat kepompong itu dari lubang kecil dia mau keluar dengan sangat-sangat sulitnya. Ya. Nah, dengan kesulitan itu lalu kita pikir nih, misalkan aduh kesian amat nih kupu-kupu mau keluar kok susah banget gitu ya. Kita ambil cutter lalu potong supaya kepompongnya terbuka lebih lebar, dia keluar lebih mudah begitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi kupu-kupu itu memang keluar, tapi dia nggak bisa terbang untuk membawa berat badan tubuhnya, mengangkat tubuhnya itu. Kenapa? Ternyata proses dia waktu melalui di dalam situ, di dalam proses dia keluar di kepompong itu adalah satu proses untuk memeraskan tubuhnya, dan sehingga begitu dia keluar, dia mampu untuk bisa terbang. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Yang kita bisa belajar dari sini adalah untuk melalui suatu proses hidup, kupu-kupu ini melalui satu proses yang mungkin sangat menyulitkan, yang sangat begitu menyakitkan, baru dia bisa hidup. Manusia juga demikian sebetulnya. Kita butuh satu proses yang membuat kita, kadang-kadang tuh kita sampai batas sulitnya, sangat sulit sama hidup kita. Sulitnya tekanan-tekanan dalam hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau belajar dari situ semua, maka kita akan bisa tumbuh sama hidup ini dengan lebih bagus. Kualitas mental kita jadi bagus, pola pikir kita berkembang, kemudian kita akan tumbuh di dalam hidup ini. Kalau kita sudah gampang menyerah, aduh susah lah, saya nggak bisa begini, lalu menyerah terhadap keadaan, menyerah terhadap situasi, maka kita akan jadi orang-orang yang tidak punya kualitas, tidak tumbuh sama hidup ini, dan tidak naik kelas sama hidup ini. Makanya kenapa kalau kita lihat, semua orang-orang yang berhasil, saya mau bangkis ini. Next ya. Jadi kalau kita lihat, kenapa banyak orang-orang, ada orang yang sukses dan ada orang yang gagal. Kita tanya sama orang-orang yang sukses ini, mereka pernah nggak jadi jatuh dalam hidupnya? Kenyataan yang kita lihat adalah mereka jatuh kadang pada titik yang terendah dan akhirnya mereka bangkit. Yang membuat mereka tumbuh dan menjadi satu sosok yang luar biasa. Kenapa banyak orang-orang di sekitar kita jadi gagal? Karena mereka suka menyerah terhadap keadaan. Mereka cuma hanya komplain sama keadaan. Mereka cuma hanya membandingkan diri mereka, rasanya mereka bukan orang yang pantas untuk sukses. Mereka bukan orang yang selayaknya untuk jadi pengusaha kah atau jadi orang yang berhasil. Itulah yang membuat mereka jadi tidak bertumbuh. Nah, kalau kita sebagai seorang muda, kita punya kualitas mental seperti ini, itu suatu modal. Modal kita untuk bertumbuh sama hidup ini. Modal kita untuk berkembang sama hidup ini. Modal kita untuk mencapai apa yang kita mau sama hidup ini. Nah, ini hal yang penting. Ya, ibaratkan begini.
Kalau kita melihat pelangi yang indah di atas sana, di langit sana ya, pelangi ini indah, itu membutuhkan apa? Membutuhkan sinar matahari dan hujan. Kalau hujan itu adalah sesuatu hal yang sulit, kesulitan-kesulitan yang kita alami, dan matahari adalah hal-hal yang baik yang kita alami dalam hidup, maka kita membutuhkan hujan dan matahari untuk melahirkan pelangi yang indah. Jadi kita butuh sebetulnya cobaan-cobaan, peristiwa-peristiwa, kegagalan-kegagalan, hal-hal yang buruk yang kita alami sama hidup kita untuk melahirkan kita keindahan nantinya di masa yang akan datang. Nah, jadi jangan harap selalu tuh hidup tuh mulus gitu loh. Selalu hidup tuh enak gitu. Enggak. Hidup itu kita harus jalani bahwa kita harus punya tantangan sama hidup ini. Dengan tantangan itulah membawa kita untuk mencapai suatu hasil sosok yang unggul dalam diri kita, menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Itu kita bisa lihat banyak orang-orang sukses mencapai itu. Kira-kira begitu. Oke, mantap Kohari. Tapi begini Kohari, kalau mungkin kita melihat background dari orang-orang yang berhasil di dunia, tidak bisa dipungkiri banyak faktor X yang mendukung. Dia lahir di keluarga mana, dia bergaul dengan siapa, gurunya siapa, mentornya siapa, di mana dia bekerja, di mana dia sekolah. Katakan begini, Kohari, kita berbicara secara prinsip Buddhis. Iya. Seseorang yang dia itu terlahir di keluarga yang tidak memberikan pola didik yang sewajarnya. Jadi dia tidak pernah mengenal tentang hal-hal yang benar, begitu dalam hidupnya, termasuk juga di pertemanannya, dia juga termasuk di lingkungan-lingkungan dia katakan, dia tidak mendapatkan support yang positif. Betul. Bagaimana? Apakah anak ini juga kalau bisa berhasil atau itu buah karma buruknya lampau yang membuat peluang dia itu untuk bisa berhasil itu menjadi sangat sedikit begitu? Bagaimana Ko? Iya, ini juga satu hal yang bagus ya pertanyaannya. Jadi begini, kita harus punya prinsip dalam diri kita bahwa setiap orang tidak ada yang yang mau gagal, yang tidak mau berhasil. Kita harus punya prinsip bahwa setiap orang punya potensi yang ada dalam diri kita. Dan kita tahu dalam ajaran Buddha bahwa setiap orang punya benih kebudayaan di dalam diri dia. Artinya setiap orang tumbuh, berkembang dan bisa jadi seorang Buddha, ya. Jadi kalau andai kata kita lahir dalam lingkungan, makanya di ajaran Buddha itu sangat penting kalyanamitta. Artinya pergaulan kita itu penting. Kalau kita tahu bahwa selama ini hidup kita tidak bisa berangkat menjadi lebih baik, dan kita menyadari kenapa kok saya hidup begitu menderita, begitu sulit, begitu tidak bertumbuh, begitu tidak berkembang sama hidup ini. Kita harus sadari, faktor pertama adalah perubahan itu bukan terjadi karena orang lain. Kita harus mengerti ini. Perubahan yang terjadi dalam diri kita itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak ada siapapun yang bisa mampu merubah kita selain dari diri kita. Termasuk orang tua, termasuk pasangan hidup, termasuk anak dan lain sebagainya. Jadi dimulai dulu dari diri sendiri. Kalau diri sendiri menyadari ini, artinya sekarang kita ingin mau berkembang kan? Kita mau bertumbuh sama hidup ini. Berarti cara kita berpikir, mindset kita, itu beda dengan cara orang yang mau gagal sama hidup. Sehingga walaupun kita di lingkungan yang katakanlah orang tua tidak mendukung, lingkungan tidak mendukung. Tapi kalau pengertian kita beda dengan mereka, kita akan bisa menemukan lingkungan yang akan mendukung kita. Ya kan? Nah, itu satu dulu gitu loh. Faktor lain adalah tentu karma baik ikut mendukung. Makanya kenapa ajaran inti dari ajaran Buddha, kita harus selalu tambahkan kebajikan. Sucikan hati dan pikiran dan kembangkan gitu kan. Jadi itu adalah intinya. Kita harus selalu melakukan banyak hal-hal yang positif, hal-hal kebaikan yang kita tanam supaya mendatangkan manfaat buat kita, membawa kebahagiaan di hidup ini maupun di akan datang. Begitu. Jadi faktor kita karma baik ikut mendukung, tetapi kita tidak boleh dikit-dikit membawa karma kita. Kalau dikit-dikit kita membawa karma kita menganggap sudahlah. Saya hidup begini memang sudah karmanya saya gitu kan. Ada orang yang suka bilang begitu kan. Karmanya saya sudah begini, ya sudahlah saya begini terima aja. Salah besar. Karena kenyataannya karma itu bukan statis. Karma itu bisa dirubah.
Gitu loh. Kalau kita tahu sekarang kita hidup tidak bagus, menderita, tidak baik, berarti kita harus rajin banyak kebaikan yang kita lakukan untuk membawa perubahan sama hidup kita. Tapi hal yang kedua itu tadi, kita harus punya mindset dulu. Dari mana kita bisa tumbuh mindset ini yang benar? Kita harus bisa tanya sama diri, merenungkan sama diri sendiri. Proses ajaran Buddha kan begitu. Berkontemplasi, merenungkan, semua itu ada di dalam diri kita. Kenapa hidup saya bisa seperti ini? Kenapa ada orang lain bisa lebih baik daripada diri saya? Kenapa saya tidak bisa lebih baik? Kenapa hidup saya lebih banyak menderita? Tanya sama diri sendiri. Karena itu akan menemukan jawaban dari sendiri. Tapi kalau kita tanyanya begini nih. Nah, ini pertanyaan juga penting. Kalau kita tanyanya mengapa, jawabannya kan karena. Kenapa saya jadi miskin begini? Ya karena kamu nggak sekolah. Karena orang tua kamu miskin. Karena begini. Begitu ya. Nah, pertanyaannya jangan tanya kenapa. Tanyanya bagaimana? Bagaimana supaya saya bisa hidup lebih baik? Maka otak kita akan berpikir kan, mencari jawaban yang kreatif. Kalau kita tanya, kenapa saya jadi miskin? Ya udah memang kamu sepantasnya miskin. Jawaban kita akan keluar begitu. Karena begini. Karena kamu lahir dalam keluarga yang miskin. Karena kamu orang tuanya miskin. Jadi pantaslah kamu miskin. Karena kamu nanyanya seperti ini, ibaratnya ilmu yang belajar dalam neuro-linguistic programming, program otak, gitu ya. Nah, kita tanyanya adalah bagaimana supaya saya bisa berhasil dalam hidup. Kalau kita tanya bagaimana, jawabannya adalah penuh dengan kreatif. Oh, saya harus belajar dengan lebih banyak. Saya harus tahu lebih sesuatu yang lebih baik. Saya harus mau lebih kerja lebih keras sedikit. Saya harus rajin sama hidup saya. Saya harus disiplin dengan waktu saya. Supaya saya tidak banyak waktu untuk main-main. Supaya saya tidak banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena jawabannya itu jadinya kan. Karena saya tanyanya bagaimana. Sehingga akan menemukan solusi jadinya. Tapi kalau kita tanyanya kenapa? Jawabannya oh ya karena begini. Nah itu jadi jawabannya jadi salah. Nah pertanyaan kepada diri sendiri itu sangat penting. Nah ini belajar namanya ilmu NLP. Neuro-linguistic programming. Jadi ini hal juga yang penting. Nah, tetapi semua itu kembali lagi. Saya katakan dasar orang mau berubah bukan tergantung oleh siapapun, oleh diri sendiri. Karma baik ikut mendukung, ya. Tapi kita sendiri yang harus melakukan. Kalau kita bilang semuanya tergantung karma, nah bisa nggak sekarang saya kasih contoh begini? Kalau misalkan Anda bilang begini, oh kalau segala sesuatu itu karma, oke saya kasih contoh ya. Oke kamu berdiri di tengah jalan, kalau kamu bilang, kalau karmanya waktunya saya belum meninggal, saya pasti nggak ketabrak, bisa nggak? Suatu ketika pasti ketabrak gitu loh. Karena orang bisa meleng dan kemudian menyenggol kita. Karena kamu menantang sendiri gitu. Ya, mencari penyakit sendiri gitu. Jadi bukan segala sesuatu itu kita memang tahu bahwa adanya karma dalam hidup kita. Tapi kita tidak boleh tergantung. Kita rubah yang sesuai menjadi keinginan kita. Karma yang mendatangkan hal yang baik untuk kita. Ya, itu bukan tidak mungkin. Mungkin dalam hidup kita. Siap. Gitu. Berarti ini connect ke pertanyaan saya berikut kok. Tadi saya sangat takjub dengan ubah kata kenapa dengan bagaimana. Berarti itu juga termasuk tips and trick enggak untuk anak muda itu bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak? Ya, itu juga bisa salah satu sebab. Tapi keputusan yang bijak dan yang baik dan bijak itu tentunya kita harus punya knowledge. Nah, untuk pertanyaan ini, yang saya katakan ini mengapa dan bagaimana, itu kan knowledge sebetulnya. Knowledge kan, saya dapatkan juga apa? Dari saya belajar ilmu NLP. Saya belajar, lalu saya kaitkan dengan proses saya dengan sebagai seorang Buddhis gitu loh. Oh, ini juga hal yang penting. Ya, kita butuh knowledge, tapi bukan hanya knowledge saja, kita butuh kebijaksanaan gitu kan. Butuh kebaikan yang kita tanam gitu kan, supaya melahirkan hal-hal yang baik sama hidup kita. Tanpa itu semua, maka segala sesuatu cuma hanya jadi rutinitas yang kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita cuma hanya ya seperti ini gitu ya. Terus kemudian kita cuma ngikutin aja gitu. Ya sudahlah jalanin aja seperti apa adanya. Maka saya kasih tahu, kita tidak akan hidup kita membawa kemana-mana. Hidup kita akan malah menurun. Sama seperti ada orang bilang begini,
Ada pepatah bilang begini, ya biarlah hidup itu mengalir seperti air. Benar ya? Biarlah hidup itu mengalir seperti air. Ada dua pengertian di sini yang saya katakan. Pertama, artinya orang jalani hidup itu apa adanya. Ikuti saja seperti air yang mengalir. Ya kan? Terima aja gitu kondisinya. Oke? Betul, itu nggak salah. Artinya ya kalau kita lagi sedang susah, ya terimalah kondisi, jalanin hidup begitu ya, ya terima gitu. Nerima aja begitu. Tapi faktor kedua yang saya ingin katakan, kalau hidup kita hanya jalan mengikuti air. Coba kamu lihat. Kalau air yang mengalir yang tinggal ngikutin aja, itu air-air yang diselokan. Ya kan? Yang dibawa apa? Lumpur-lumpur, kotoran begitu ya. Dan air itu nggak pernah naik ke atas kecuali disedot. Air itu selalu cari dataran rendah, dan dataran rendah. Karena dia selalu mencari dataran rendah. Jadi kalau hidup kita ikuti seperti air yang mengalir, lama-lama hidup kita makin menurun. Iya dong? Jadi nggak bisa tumbuh naik ke atas nih. Karena kita ngikutin aja. Ya sudah, sekarang hari ini, saat ini saya jadi seorang pelajar, saya ikutin aja. Orang tua saya ingin saya sekolah, saya selesaikan dari SD, SMP, SMA. Kemudian orang tua saya inginkan saya kuliah, ya saya kuliah. Saya juga mau kuliah. Kemudian setelah selesai kuliah, saya mau kerja gitu untuk membaktikan atau mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Betul, nggak salah. Setelah kerja, saatnya saya mesti cari pacar, gitu kan? Lalu saya menikah. Setelah saya menikah, saya punya anak. Anak saya tumbuh besar, saya jadi tua. Setelah saya tua, saya mati. Jadi hidup sebagian besar orang hanya sekedar dijalani, menunggu datangnya masa tua, dan menunggu datangnya kapan kematian itu datang. Nah, kalau kita nggak mau mikirkan ini di akhir, kita akan tidak membawa hidup kita ini penuh makna. Ada manfaatnya. Karena kita tidak pernah berpikirkan gitu. Karena setiap orang kan kita harus sadari, kita tidak tahu kapan kita akhiri hidup kita. Nah, oleh karena itu dalam buku yang sangat bagus yang saya baca, The Seven Habits Effective People, kan? Stephen Covey bilang, start with the end. Mulailah dari akhir baru ke depan. Kan? Jadi pikirkan dulu waktu kamu mau meninggal, kamu meninggalkan sesuatu apa nih? Sesuatu hal apa kepada orang yang kamu cintai, orang-orang yang di sekeliling, atau masyarakat di sekeliling, atau bangsa dan negara. Kalau kamu waktu meninggal, supaya orang bisa mengenang kamu, jadi satu sosok yang menjadi figur teladan yang bagus, maka kamu mulai tahu nih, saya mau waktu saya meninggal, semua orang akan menyanjungi saya, mengatakan sesuatu yang baik tentang saya. Pada saat kita ada di liang kubur itu. Maka kita mulai start dengan cara hidup kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan membawa hidup kita menjadi satu hal yang membawa manfaat kepada masyarakat di sekeliling kita. Jadi start with the end, mulailah dengan mulai sesuatu dari akhir dulu, baru kita jalan ke depan. Nah, begitu juga pesan saya. Mulailah dari akhir dulu. Saya ke depan ini mau apa nih? Apa yang saya mau capai? Nah, kalau itu yang mau capai, bagaimana saya bisa mencapai itu? Itulah yang membawa kita akan maju sama hidup ini. Kira-kira begitu. Mantap. Oke. Kohari, kita berbicara orang tua. Iya. Orang tua itu banyak jenisnya. Iya. Sama-sama manusia maksud saya kok. Artinya ada orang tua yang dia itu sangat mensupport anaknya untuk datang ke wihara. Iya. Tapi tidak sedikit mungkin orang tua itu punya mindset yang berbeda. Dia agak tidak mau, agak keberatan kalau anaknya itu ke wihara. Iya. Nah, bagaimana pandanganku? Karena artinya sebagai anak yang harus mengikuti perintah ataupun arahan orang tua, ya dia mungkin akan memilih ya udah, karena orang tua saya juga tidak mendukung dan melarang bahkan, saya tidak akan datang ke wihara. Iya. Nah, bagaimana pandanganku terkait hal itu? Oke. Jadi begini, kita harus mengerti hal pertama itu Buddha sabda bahwa orang tua itu sepertinya Brahma Wihara di rumah kita. Jadi kalau kita saat ini mau supaya orang tua kita mengerti ya, kita harus pahami dulu. Jadi kenapa sih orang tua kita melarang kita untuk tidak boleh kebaktian, ke wihara? Ada beberapa faktor mungkin ya. Satu, dia takut anaknya
nanti melupakan tanggung jawab di rumah. Jadi harusnya di rumah bantu ini, bantu itu, dan ini sekarang karena aktif di wihara, jadinya kerjaan yang lain, sekolah dan lain sebagainya, aktivitas rumah nggak dijalankan. Kedua bisa jadi ini akibat karena ketidakmengertian. Sehingga banyak orang tua kan waktu dulunya nggak pernah belajar dhamma. Hanya ibaratnya saya mengatakan tuh aliran tung tung cep gitu ya. Aliran tung tung cep itu hanya pai 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 ya sudah tancep begitu. Jadi ada dhamma di sana sebetulnya. Jadi mereka tidak memahami dhamma itu sesungguhnya seperti apa. Sehingga kalau dia tidak tahu ya wajar. Kita bisa menganggap bahwa mereka tidak mau anaknya juga terlalu sibuk-sibuk lah seperti itu. Hal yang ketiga bisa jadi karena dulu orang tua kita barangkali trauma di masa yang lalu, waktu dia datang di wihara, selalu ada mungkin orang yang mengganggu, atau ada masalah, atau problem apa yang kita tidak tahu, sehingga jadi trauma, jadi dia menganggap kalau nanti anaknya ke sono, nanti takut mengalami seperti dia alami gitu kan. Nah, ini faktor-faktor ini yang harus kita mengerti. Lalu kita sebagai anak bagaimana? Kita sebagai anak bukannya harus jadi anak yang durhaka. Oh, ini yang saya jalankan baik, saya harus ke wihara karena ini diajarkan oleh guru-guru dan para penceramah juga mengatakan demikian. Akhirnya kita melawan orang tua. Dan ini tidak boleh. Apa yang kita lakukan, praktek yang kita lakukan di rumah pun itu adalah sesuatu yang bisa tetap membawa manfaat. Prinsipnya kita harus tahu bahwa inti dari ajaran Buddha, jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi intinya ada di sana, poin pentingnya. Jadi di rumah bisa nggak kita praktek? Ya bisa. Waktu kita melakukan aktivitas, kita melakukan praktek dengan cara menyadari apa yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa ke wihara, pagi-pagi ya kita mungkin membiasakan diri berdoa. Lalu dilakukan hal-hal yang dan apa yang harus perlu dilakukan. Jadi kalau kita ada perubahan dari sebagai seorang anak, menunjukkan bahwa ternyata pekerjaan rumah kita bisa lakukan, lalu kemudian prestasi sekolah kita jadi bagus, kemudian kita punya dilihat jadi anak yang penuh tanggung jawab, penuh dengan cara perilaku kita yang baik, kemudian kita lihat anak kita jadi disiplin, pasti saya yakin orang tua kita pun akan berubah. Nanti pada saat waktu yang tepat, kita ngomong sama orang tua kita, "Pak, Ma, saya boleh nggak bisa untuk ke wihara supaya belajar lebih banyak lagi dan bisa mengerti lebih baik lagi sehingga saya bisa menjadi anak yang lebih paham dengan nanti untuk selanjutnya." Saya yakin kalau hal-hal demikian yang kita sudah lakukan dengan baik dan orang tua kita sudah melihat bukti nyata bahwa perubahan yang baik dan kita punya jadi anak adalah penuh tanggung jawab, maka orang tua akan mengizinkan kita. Karena semua inti orang tua nggak ada yang bikin anaknya tuh susah sebetulnya. Yeah. Dia mau anaknya bagus, dia mau anaknya berkembang, dia mau anaknya maju sebetulnya. Nah, kita harus sadari, tapi kita jangan harus melawan orang tua. Karena tadi seperti saya bilang, orang tua itu sebenarnya wakil kita gitu loh. Sebelum Tuhan ya itu sebetulnya orang tua kita. Kita tahu pengorbanan orang tua kita ini sangat berat, terutama mama kita. Pernah nggak kita sadari, waktu sebelum kita lahir, waktu dia ada di dalam kandungan aja, kita ada di kandungan 9 bulan 10 hari, mama kita tuh tidur nggak nyenyak, mau apa-apa sulit, karena membawa beban di dalam diri kita, di dalam perutnya gitu ya. Terus kemudian apa-apa nggak nyaman lah begitu ya. Terus waktu kita mau lahir pun, sadari, pernah nggak kita pikir bahwa waktu kita mau lahir, mama kita sama kita itu bertarung nyawa sebetulnya. Bertarung nyawa antara kita atau dia gitu istilahnya kan. Karena ada orang begitu kelahiran, mamanya meninggal. Bisa jadi seperti itu. Jadi waktu proses kelahiran itu adalah satu proses pertempuran gitu loh, bisa jadi seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana pengorbanan mama kita itu membuat kita lahir di dunia dari papa kita. Bagaimana dia berjuang untuk bisa menafkahi keluarganya. Dia tidak pernah komplain lelah mungkin ya. Dia tidak pernah keluh kesah sama kita. Apapun dia lakukan terbaik demi anak-anaknya. Supaya anak-anaknya bisa jadi penerus yang bagus. Jadi pengorbanan orang tua kita itu
sangat luar biasa. Nah, harusnya kita memang tidak boleh melawan orang tua kita, tidak boleh durhaka, jangan menentang. Jadi kalau andai kata orang tua kita belum memahami, ya nggak apa-apa, kita ikuti dulu saja. Kita praktek di rumah dulu. Baca Nyingching, baca Parita, bermeditasi dulu di rumah. Sambil kita tetap tunjukin sama orang tua kita bahwa kita ini punya tanggung jawab, pekerjaannya bagus, cara tutur kita jadi bagus, terus kemudian prestasi sekolah jadi bagus, sehingga membuat dia jadi berpikir, wah anak saya ini hebat ya. Nah, kalau andai kata suatu ketika kita minta untuk datang ke wihara supaya dia bisa lebih bagus lagi, siapa yang larang kalau sudah begitu? Nah, ini kita harus butuh trik namanya. Kira-kira Siap. begitu. Sangat menginspirasi. Kok Ya, zaman sekarang ini kesibukan di mana-mana. ya. Mau yang belajar, masih seorang siswa, mahasiswa, ataupun yang sudah bekerja. Apalagi siswa sekarang mungkin banyak yang sudah menggunakan 5 hari sekolah aja. Jadi itu sekolahnya full. Hanya sisa waktu sekian jam pun kadang masih harus les. Nanti hanya sisa weekend mungkin untuk istirahat. Nah, juga yang bekerja. Jadi banyak mereka itu menjadi katanya yang mungkin tidak sempat untuk betul-betul belajar Dharma. Apalagi mungkin ikut lagi kegiatan-kegiatan seperti puja baktinya, kegiatan-kegiatan yang ada di wihara. Nah, bagaimana membagi waktu itu, kok? Jadi antara bekerja, studi, untuk betul-betul bisa mempraktekkan Dharma atau dimulai dari belajar Dharma dan mempraktekkan Dharma itu, kok. Ya. Pertama kita harus sadari dulu bahwa kita belajar Dhamma itu bukan seperti kegiatan tambahan. Ya, artinya sesuatu yang membuat kita, oh ini harus kita lakukan ini. Enggak, itu adalah praktek yang hari-hari kita bisa lakukan sendiri. Gitu ya. Waktu kita makan, contoh, kita mulai menyadari waktu kita mengambil makanan masuk ke dalam mulut. Coba kalau kita benar-benar bisa menyadari ini adalah praktek meditasi juga sebetulnya. Satu praktek yang melatih meditasi kita sebetulnya. Jadi jangan jadikan praktek Dhamma itu satu kegiatan tambahan yang harus kita buat. Nah, buatlah segala sesuatu yang kita lakukan, macam kita hari ini. Saya melakukan dengan sepenuhnya, dengan ketulusan mau membagikan yang terbaik, memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adalah praktek saya, kebaikan saya. Nah, buatlah praktek-praktek yang hari-hari kita lakukan itu dalam kita bekerja, mungkin kita menyapu, mungkin kita cuci piring, melakukan apapun, semua itu kita sadari dan menganggap itu praktek damanya kita di sana. Jadi jangan segala sesuatu dipersulit, seolah-olah harus nyiapin waktu khusus gitu ya. Tapi setelah itu memang menurut saya kita juga harus punya waktu yang sakral. Artinya begini, kalau bisa kita bangun tidur, saya membiasakan diri. Dulu memang saya nggak biasa, tapi saya membiasakan diri begini. Setiap saya bangun tidur, saya setelah cuci muka, gosok gigi, saya mengucap istilahnya kepada Tien, ya, mengucap syukur, terima kasih. Kenapa? Coba pikirkan, ada orang yang begitu tidur malam, paginya nggak bangun lagi. Pindah alam sudah kan? Artinya kalau besok kita masih diberi nafas yang baru, diberikan kesempatan yang baru untuk melakukan aktivitas kita. Ya kan? Nah, cobalah kita syukuri. Itulah menjadi satu kebiasaan kita. Kita, kalau Anda punya altar, Anda pai-pai di depan altar Anda. Mengucap syukur, terima kasih. Ya. Nah, kalau sekarang saya bukan hanya itu saja. Saya mengotosugesti diri saya. Jadi sebelum bangun tidur melakukan turun dari tempat tidur, saya mengotosugesti diri saya. Supaya apa? Saya punya kemauan, keinginan saya, cita-cita saya, mimpi saya, dan hal-hal yang organ-organ di tubuh saya, sel-sel di dalam tubuh saya itu ikut memberikan energi dalam hidup saya. Jadi saya setiap hari mengatakan, saya sehat, kuat, bahagia, damai, dan sejahtera. Begitu. Jadi saya membiasakan itu, mengotosugestikan diri saya. Jadi untuk sebelum melakukan hal itu, saya membiasakan itu. Ya, terima kasih atas nafas yang saya. Terima kasih atas semua berkah yang saya terima sampai hari ini. Nah, sambil mengotosugestikan. Nah, kalau ini biasa, karena memang yang paling bagus menurut pengetahuan yang saya miliki, orang kalau mau merubah
mengotosugesti dirinya. Itu pada saat dia sebelum tidur dan pada saat bangun tidur. Itu gelombang otak kita itu masih dalam kondisi yang alfa gitu ya. Masih belum benar-benar beta begitu. Jadi dalam situlah sehingga kita bisa mencapai apa yang kita mau. Itu hal yang penting. Nah, jadi setelah itu ya praktekkan. Pagi-pagi pai-pai, kalau ada altar, nggak ada ya sudah pai-pai di depan gitu ya, melakukan. Barulah itu paling cuma hanya 2-3 menit saja sebetulnya kan. Nah, malam ditutup sebelum kita akhiri mau menjelang tidur, kita juga kalau bisa ya meditasi. Kalau nggak bisa ya sudah pai-pai lagi. Juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma pai-pai itu 1-2 menit kok bisa jalan gitu. Istilahnya kita tetap mensyukuri, berterima kasih dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan terlalu banyak minta begitu. Karena kalau doanya banyak minta bahaya juga gitu kan. Jadi kita tidak boleh banyak terlalu minta. Ya, doa itu harus memberikan manfaat kepada yang lain. Begitu. Baik, kok mantap. Kok pertanyaan terakhir, kemampuan apa yang harus dimiliki anak muda Buddhis saat ini untuk bisa bertempur di dunia yang sangat luar biasa, dinamis, kejam, dan ya yang harus betul-betul bagaimana mereka tuh bisa berjuang, fight, bertempur di dunia ini. Ya. Hal kemampuan tentunya yang pertama sesuai Buddhis dulu ya saya ngomong. Dia harus punya kebijaksanaan. Artinya gini loh, segala sesuatu yang kita mau lakukan ada manfaat dan tidak bermanfaat. Ada hal yang baik dan tidak baik. Kalau saya mau lakukan ini ada manfaatnya nggak? Buat hidup saya dan masa depan saya. Jadi ini kita harus punya satu pengertian ini dulu. Terus kedua, kita harus tahu bahwa kita itu selalu menjaga kita punya sila. Supaya kita punya benteng jadi kuat dan membuat kita itu tidak mudah goyah, tidak gampang mungkin emosi, terombang-ambing dengan situasi yang tidak, hal-hal yang terlalu menyita gemerlapnya duniawi gitu yang ada di sekeliling kita karena akibat media sosial dan lain sebagainya ya. Nah, lalu kemudian apa yang kita harus juga kemampuan sebagai seorang duniawi, kita harus punya kemampuan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan apa yang penting? Menurut saya, kalau orang mau maju, dia harus punya kemampuan komunikasi, gitu ya, komunikasi. Terus belajar jadi pemimpin. Lalu kemudian, kemudian dia harus bisa punya rasa sikap tanggung jawab. Artinya gini, apa yang kita sudah mulai selesaikan, jangan suka menunda-nunda. Ya, jangan suka berleha-leha, terus kemudian tunggu situasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya tanggung jawab dengan kehidupan kita. Nah, hal yang lain yang penting menurut saya adalah begini, orang itu punya tahu caranya, cara bagaimana dia menjalankan hidup ini, ya, supaya dia tahu bagaimana punya mental yang kuat. Jadi kalau kita tahu kita punya mental yang kuat, kita nggak mudah menyerah. Artinya kalau kita jatuh, kita bangkit. Jangan begitu jatuh menyerah. Karena orang yang berhasil itu rata-rata selalu setiap kali dia jatuh, dia bangkit. Bukannya dia menunggu kemudian atau dia menyerah dan kemudian dia pasrah dengan keadaan. Tidak, tapi dia terus bangkit setiap kali dia jatuh. Dan itu ciri khas orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses harus punya prinsip yang seperti itu. Tanggung jawab, punya disiplin, ya, dan kemudian punya mental kualitas, jangan pernah menyerah. Ya, apapun yang kita buat, lakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, jangan menunggu datangnya ada perubahan yang bagus baru kita melakukan sesuatu. Jadi kalau kita punya mimpi, misalkan saya mau ke sana, ya, saya kalau cuma hanya mimpi saya mau bisa tiba di sana, itu nggak mungkin terjadi. Jadi saya harus bangkit berjalan setahap demi setahap, baru saya bisa sampai di sana, gitu ya. Jadi mau melakukan sesuatu setahap demi setahap dan akhirnya sampai di sana. Dalam waktu perjalanan saya mungkin kena tergelincir oleh batu-batu yang membuat saya jatuh. Nggak apa-apa, tapi saya bangkit berdiri. Dan berjalan lagi menuju apa yang saya cita-citakan, yang saya inginkan di sana itu. Nah, itulah prinsip yang harus dimiliki. Siap. Kuari, ya. terakhir, closing
kalimat powerful, khususnya untuk anak-anak muda sekarang. Oke. Khusus ada satu kata bijak yang saya selalu pegang sampai saat ini. Successful people don't do the great things. They only do the small thing in a great way. Artinya begini, kalau kita mau jadi orang yang hebat, nggak perlu harus lakukan hal-hal yang besar dulu dalam hidup. Lakukan sesuatu hal yang kecil, tapi dengan perubahan yang luar biasa. Maka itu akan membawa dampak perubahan dalam hidup kita. Jadi jangan nunggu kita sempurna dulu, jangan tunggu kita miliki ini dulu, punya itu, enggak. Tapi lakukan hal yang kecil itu dengan cara kita yang luar biasa. Ya, maka itu akan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Demikian yang saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih, Kohari. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih, Meli. Sama-sama, Ko. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Jadilah pemimpin yang hebat, terutama anak-anak muda Buddhis. Kalian itu pasti bisa. Kohari, kapan ada waktu kita ngobrol lagi ya. Baik. Kita bisa datang di Kota Pematang Center lagi, Baik. di Wihara Samhita Bagya lagi. Dengan senang hati. Siap. Atau bisa undang kami juga Iya, ke Jakarta baik. ya, Ko ya. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Saya tutup dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.